Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang Yesus naik ke surga, fase D kelas 8. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu. Dalam kebersamaan kami hari ini, berilah kami terang-Mu ya Yesus, agar kami mampu memahami kehendak-Mu yang Kau nyatakan sebelum kenaikan-Mu ke surga. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Engkau yang selalu kami puji ya Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah semuanya, setelah mendengarkan kata Yesus naik ke surga, apa sih yang muncul dalam benakmu pertama kali ketika mendengarkan kata Yesus naik ke surga? Lalu, apa sih yang kamu ketahui tentang kenaikan Yesus ke surga? Baiklah adik-adik semua, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, berikut ini ada link pembazel dengan pertanyaan tema tentang Yesus naik ke surga. Silahkan dijawab ya. Nah, adik-adik semua, setelah menjawab pertanyaan di atas, berikut ada cerita tentang masa puasa adalah masa berbuat amal. Di sini saya akan membacakannya. Diceritakan bahwa ada seorang nyonya yang kaya raya tetapi sangat pelit. Pada suatu malam, ia bermimpi bahwa dirinya naik ke surga. Di pintu surga, ia dijemput oleh seorang malaikat. Malaikat itu mengajak sang nyonya untuk berjalan-jalan melihat keadaan surga. Sang nyonya melihat bahwa di situ ada banyak rumah yang indah-indah, tetapi juga ada yang pondok-pondok reot. Ketika dia melewati suatu pondok yang sangat jelek, ia berhenti dan bertanya kepada malaikat, "Pondok siapakah itu?" Malaikat menjawab, "Itu pondok milik nyonya." Tentu saja, nona itu memprotes, sebab di dunia ia memiliki rumah yang mewah dan indah bak istana. Ketika ia melewati sebuah gedung yang sangat indah, sang nyonya bertanya lagi kepada malaikat, "Itu rumah milik siapa?" Malaikat menjawab, "Rumah itu milik Nina." Mina adalah pembantu rumah tangga nyonya yang kaya raya itu. Tentu saja, sekali lagi sang nyonya memprotes. Bagaimana ia yang kaya raya hanya mendapat pondok di surga, sedangkan Mina pembantunya yang miskin itu mendapat istana di surga. Lalu malaikat menjelaskan, rumah-rumah di surga dibangun berdasarkan bahan-bahan bangunan yang dikirim oleh pemiliknya dari dunia. Bahan bangunan itu adalah perbuatan amal bakti. Amal bakti nyonya di dunia sangat amat sedikit, sehingga hanya cukup untuk membangun semua pondok. Amal Mina kepada sesama amat banyak, sehingga ia mampu menyiapkan tempat kediamannya yang indah di surga. Nah, setelah kita mendengarkan cerita di atas, berikut ada beberapa pertanyaan untuk semuanya. Cerita di atas berbicara tentang apa sih? Lalu yang kedua, berdasarkan cerita, apa yang seharusnya dilakukan agar ketika naik ke surga akan mendapatkan rumah yang bagus? Lalu pertanyaan yang terakhir, makna apa yang dapat kalian peroleh dari cerita tersebut? Baiklah adik-adik semua, sekianlah pertemuan pertama kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu melalui peristiwa kenaikan-Mu ke surga, menjadikan keyakinan kami bertambah kuat bahwa Engkau mendahului kami untuk menyiapkan tempat bagi kami umat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Yesus, agar kami mampu untuk mempersiapkan diri menyambut kediaman yang telah Kau siapkan bagi umat-umat-Mu. Engkau kami puji ya Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Oke adik-adik semua, sebelum memulai pertemuan kedua kita, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberkati kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau berkati dari awal hingga selesai. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita ice breaking dahulu. Nah, adik-adik semua, sebelum memulai pembelajaran kita, di sini ada 3 pertanyaan yang dapat kita jawab. Pertanyaan pertama yaitu, apa janji Allah sebelum Yesus naik ke surga? Lalu yang kedua, mengapa kenaikan Yesus itu penting bagi kita sebagai murid Kristus? Lalu yang terakhir, bagaimana menerapkan makna kenaikan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Nah, adik-adik semua, untuk membantu pertanyaan di atas, di bawah ini terdapat link YouTube yang menceritakan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Baiklah adik-adik, setelah itu di sini ada cerita dari Lukas bab 24 ayat 44 sampai 53 yang isinya, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, semuanya, setelah melihat dan mendengarkan cerita di atas, berikut ada pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, kapan hari raya kenaikan Tuhan Yesus? Lalu, ceritakan peristiwa kenaikan Yesus menurut kitab suci di atas. Dan ketiga, apa perintah Yesus kepada para muridnya sebelum kenaikannya ke surga? Lalu, apa yang dijanjikan Yesus kepada para muridnya sebelum ia naik ke surga? Dan terakhir, makna apa yang dapat kita ambil dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga? Baik adik-adik semua, di bawah ini terdapat link Mombazel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Baiklah adik-adik semua, sekian pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, dan dengan demikian menguduskan diri kami menjadi kediaman-Mu sendiri. Kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi telah menjadi milik-Mu. Bantulah kami menjaga kekudusan bait-Mu ini, sehingga Roh-Mu selalu diam di dalam hati kami, dan menjamin kehadiran-Mu bersama kami.
Jangan biarkan kami menodai bait kudus-Mu ini karena berbuat dosa dengan tubuh kami. Jangan sampai kami kombinasikan karena kami sendiri telah mencemarkan dan membinasakan bait kudus-Mu, yakni diri kami sendiri. Ya Allah, semoga tubuh kami selalu kudus dan menjadi sarana untuk berjumpa dengan Dikau dan untuk selalu menyadari penyertaan-Mu. Bantulah kami agar senantiasa memuliakan Dikau dengan tubuh kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.